Baik, silakan on cam dulu semua. Ayo, yang lain on cam. Waduh, ini kenapa laptop saya ini? Saya keluar dulu sebentar ya. Bentar. Oke, sudah ada Pak Rido di sini. Saya minta maaf sekali, posisi masih di jalan. Saya minggir dulu nih, biar kita mulai segera. Medi mana Medi? Iya Pak, clear Pak. Mana, mana wajahmu? Medi, oh di atas. Baik. Berapa orang Medi yang ikut kuliah ini Medi? Harusnya satu kelas ada 40 orang, tapi yang join Zoom baru 37 Pak, berarti kurang 3 orang lagi Pak. Nah, tanggung jawab tuh Medi. Kemana teman-temannya itu? Udah saya coba ingetin sih Pak di grup. Pak, kayaknya bentar lagi join sih Pak. Oke. Eh, Bentar. Ya, kita mulai ya. Kuliah pertama dengan saya biasa nggak terlalu lama-lama. Hanya menjelaskan senyum-senyum aja tuh Indi. Bilang nggak lama-lama senyum-senyum mau tidur lagi Indi. Indi kelakuannya nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi saya wabarakatuh. jelas ya. Jelas Pak, Jelas Baik, jelas. Pak. ini sudah hadir membersamai kita ada Pak Ridho Suharis, tim dengan saya di mata kuliah ini. Udah kenal dengan Pak Ridho belum semuanya? Oh, kalau ini geleng-geleng berarti belum kenal tuh berarti. Nah, silakan Pak Ridho, perkenalkan diri dulu Pak Ridho. Iya, baik Pak. Suara saya jelas Pak? Jelas, jelas. Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin ini pertemuan pertama kita ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ridho Suharis. Nanti bisa kalau di pendidikan itu saya bisa dipanggil Pak Suha ya. Jadi karena ada juga namanya Pak Ridho ya di matematika. Jadi kalau mau ada nyari saya, ada butuh, ada perlu, panggilannya Pak Suha ya bagus ya. Ya, betul. Oke. Jadi untuk mata kuliah animasi komputer itu saya anggota timnya Pak Agus gitu. Jadi mungkin nanti untuk kelas ini sayanya di sesi UAS ya gitu ya Pak Agus ya. Ya, Ya, eh, mungkin untuk perkenalan singkat itu dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Ridho. Pak Suha ya panggilan akrabnya ya. Nah, ini wajah-wajah yang paling muda minta, minta minta japri itu kayaknya minta nomor teleponnya wajah-wajah wanita ini. Zahra itu. Indi, Nandita udah kelihatan tuh minta nomor telepon tuh kayaknya. Ya, nanti ya dengan Pak Suhari saya. Baik, eh ketemu lagi dengan saya di mata kuliah berbeda. Alhamdulillah tidak mata kuliah yang sama ya. Berarti sudah melewati tantangan pertama di
semester yang lalu untuk mata kuliah. Lu ada Mario lagi toh? Mario ngambil animasi Iya, lagi. iya Pak. Di A Ah, lagi. oh, ngulang atau ini Mario? Ambil baru, Oh, baru siapa ambil. lagi selain Mario? Seven Pak. Mana? Mana udah ada Oh belum? iya Pak, udah. Ah, apaan? Oke. Kalau kemarin sama siapa Mario? Yang algoritma? Iya, Tem- yang ngajar Pak. Enggak, temen yang kemarin sekelas sama siapa? Yang algoritma? Sama Seven juga. Sama siapa nih? Oke, baik. eh Mata kuliah berbeda, Alhamdulillah tidak mengulang berarti sudah melewati tahap pertama dari belajar komputer bareng saya ya. Nah, mata kuliah yang sekarang nggak lepas dari komputer juga gitu ya. Berbedanya kalau kemarin fokus pada pemrograman menggunakan Python gitu ya. Sekarang kita naik lagi, eh, tetap masih ngoding sebagian aja, nggak banyak-banyak ya. Eh, Kenapa pada senyum? Seneng ya ngoding ya. Saya nggak nyangka loh Medi se excited itu buat ngoding loh. Ya, ya. Kali ini nanti kita belajar bareng. Kenanya belajar bareng ya, karena saya juga masih belajar untuk aplikasi yang baru ini. Nanti biar sama-sama kalau ada sharing, mungkin nanti Konita lebih tahu dibandingin saya, atau Adinda, atau Kayla punya pengalaman menggunakan aplikasi ini lebih baik, kita bisa sharing gitu ya. Bahkan mungkin Zikri sudah punya produk sebelum ditugaskan, siapa tahu kita nggak tahu ya nanti ya. Baik, kayaknya seperti algoritma ya, susunannya ya, nggak banyak berbeda ya. Karena sekelas kan 40 ya. Ya, baik. Saya share screen dulu ya, mudah-mudahan bisa nih. Sudah terlihat kah? Sudah, Pak. Udah Pak. Baik. Jadi mata kuliah ini namanya pengantar animasi komputer. Jadi cuma nganterin aja saya sama Pak Suha, gitu ya. Nanti yang jalan kalian, yang kerja kalian. Jadi kami berdua hanya mendampingi, gitu ya. Nah dari situ berarti ini pembelajarannya seperti berbeda dengan algoritma ya. Kalau algoritma saya benar-benar mendampingi, membimbing kalian, ngasih materi lalu kalian coba. Betul ya? Nah, kalau yang sekarang, kalau diibaratkan kalian mau naik tangga ke lantai 2, ada 10 anak tangga, maka saya sama Pak Suha itu hanya sampai anak tangga ketiga ngebimbingnya. Sisanya, anak tangga keempat sampai ke 10 itu kalian mengembangkan diri. Jadi yang kalian berikan adalah dasar-dasarnya untuk naik ke anak tangga 4 sampai ke 10. Ya. Jadi sudah mulai belajar dengan cara belajar orang dewasa gitu ya. Yang kemarin-kemarin masih modelnya belajar SKS, sistem kebut semalam, betul ya? Nah, sekarang sudah nggak bisa lagi ya, karena ini by on project. Jadi menggunakan project sebagai pendekatan pembelajarannya. Jadi kita project base, nanti ada dua project, saya akan jelaskan. Yang jelas di mata kuliah ini kalian akan goalsnya adalah bisa mengembangkan atau membuat animasi sederhana yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Dan yang kedua adalah bisa membuat dan mengembangkan media pembelajaran berbasis mobile untuk Android APK. Ya, jangan bayangkan ini sulit, khususnya yang Android, karena memang ini sulit. Jadi jangan dibayangkan, dikerjain aja nanti tugasnya, gitu ya. Kalau nggak bayangin doang nanti mundur, mendingan langsung kerjain. Baik, kita lanjut. Nah, mata kuliah ini diinisiasi oleh ada Pak Makmuri, dosen tandem saya seperti mata kuliah sebelumnya. Lalu ada saya dan ada Pak Ridho Suharis. Nah, berapa SKS? 3 SKS. 3 SKS praktek berarti seharusnya 300 menit. Karena satu SKS 100 menit harusnya. Itu bisa dilakukan
di 3 SKS setiap hari Selasa jam 10. Nah, sisanya tugas mandiri bekerja di masing-masing komputer atau laptop masing-masing atau bekerja di Labcom kalau selama labnya kosong. Gitu ya. Metode pembelajarannya menggunakan PJBL, Project Based Learning gitu ya. Kenapa Project Based Learning? Karena mata kuliah ini orientasi project. Ya, kebetulan karena saya sudah sepakat dengan Pak Mamuli dan Pak Ridho Suharis itu kita nggak ada UTS UAS. Jadi kalian aman hidup kalian. Cuman tidak aman kalau proyeknya nggak selesai. Itu nggak aman hidup kalian, gitu ya. Jadi silakan menyesuaikan diri. Ada proyek di dua perkuliahan ini. Proyek tengahnya adalah media animasi sederhana. Proyek akhirnya adalah media pembelajaran berbasis mobile atau APK. Sistem kuliahnya gimana? Kita pakai hybrid saja. Kadang daring, kadang luring. Nanti saya jelaskan untuk timelinenya. Sebisa mungkin saat waktunya kalian luring, itu sudah pasti standby di lab komputer seperti biasa dan bekerja di lab komputer. Gitu ya. Karena kalian jadwal kan di lab komputer kan jam 10 kan hari ini ya. Nah, itu artinya sudah pasti hanya kelas kalian yang pakai, nggak ada kelas lain. Gitu ya. Jadi kita menyesuaikan seperti algoritma di semester lalu. Nah, kontennya ini. Anda akan belajar animasi 2 dimensi. Nah, animasi 2 dimensi. Jadi nanti membuat animasi, bayangin begini, ada satu tubuh atau satu gambar yang isinya itu ada bagian kepala, bagian tangan, bagian kaki, bagian badan. Yang bentuknya kalau kita gambar pakai kayak sticky man. Bayang ya? Ya, bentuk kepala bulat, lalu garis, untuk badan, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri bawah. Kebayang ya? Nanti kalian bisa menggerakkan itu, animasikan. Bagaimana terlihat gambar itu seolah-olah berjalan, kakinya, tangannya. Terus kalau kepala aja diberikan wajah, ada mulut, ada mata, bagaimana terlihat mulut itu seperti berbicara. Terbuka mulutnya, lalu dimasukkan suara. Atau animasi lain, itu bentuknya mobil. Mobil nanti gambar mobil, nanti kita akan pandu gambar mobil, lalu ada bannya. Nah, mobilnya berjalan, bergerak dari kanan ke kiri, atau depan ke belakang gitu ya. Dengan catatan bannya juga ikut muter seiring dengan pergerakan mobil tersebut gitu ya. Nah, kita akan coba buat itu. Bukan kita sih, kalian ya. Saya memang mandu aja. Saya salah bicara. Tapi kita sekarang saya ikut bicara, ikut bikin ya. Kalian akan buat itu. Nah, nanti kita ngajarinya itu. Bagaimana cara membuat benda itu bergerak, bergeser, lalu berpindah ya dari satu titik ke titik lain gitu ya. Dengan ada animasi dalamnya. Ya, nanti menjadi proyek satu perorangan. Jadi setiap orang harus membuat produk sendiri di sebelum UTS, gitu ya. Setelah itu masuk ke 9 sampai ke 16 itu nanti kelompok yang tadi mengembangkan mobile apps ya untuk media belajar matematika. Tapi kelompoknya dari sekarang dibentuk. Kenapa? Karena tugas mengembangkan produk media belajar itu nggak bisa cuma 1 bulan, 1 bulan setengah. Tetap harus minimal 4 bulan dalam satu semester gitu ya. Jadi hari ini nanti pembentukan kelompok. Berapa anggota kelompoknya? Kalau saya bukan tipikal orang yang mau kelompoknya besar. Ya, saya sudah sampaikan mungkin di pertemuan di podcast sebelumnya. Kalau saya bikin tim atau kelompok itu paling maksimal 3. Ya, kenapa 3? Satu orang sebagai perencana membuat desain. Satu orang sebagai programming, menuangkan dalam bahasa tertentu atau aplikasinya. Satu orang lagi itu sebagai penjelas, menerangkan deskriptornya, menerangkan apa yang dibuat dan sebagainya. Jadi 3 biasanya. Kalau ada 4 orang, berarti yang keempat tugasnya adalah bikin kopi biasanya buat 3 orang itu. Nah, saya nggak mau kalian cuma bikin kopi nantinya. Ya, jadi silakan dibuat nanti kelompoknya 3 orang per kelompok. Ini ganjil Pak, ya nanti mungkin ada yang satu kelompok 2 orang gitu ya, bukan satu kelompok 4 orang ya. Jadi satu orang 2 orang kelompoknya. Oke ya, silakan disesuaikan nanti.
saya beri tugas kepada Medi untuk atur teman-temannya supaya membuat kelompok maksimal 3 orang. Kalau ternyata nggak genap 3 orang, boleh dikurangkan jadi 2 orang. Jadi ada beberapa kelompok yang 2 orang, gitu ya. Lalu, nah ini kendalanya. Karena Adobe Animate berbayar, ya, dan relatif cukup berat di laptop kalian, maka kemarin saya dan Pak Suha sudah sepakat menggunakan aplikasi lain. Nanti kalian coba download atau yang online juga bisa. Namanya Wik Editor, WICK spasi editor gitu ya. Itu untuk membuat animasi 2D biasanya. Ya, itu animasi yang sederhana, toolsnya tidak banyak, tapi cukup powerful untuk kalian gunakan belajar membuat animasi sederhana ini. Gitu ya. Wik Editor, WICK spasi editor. Jadi pengganti Adobe Animate ya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, penilaiannya. Saya biasanya nggak nilai absensi. Cuma kalau terdesak akan saya nilai absensinya. Ya, kalau terdesak artinya kalau nilai kalian masih kurang gitu ya. Tapi kan saya masukkan juga absensinya gitu ya. Biasanya kalau pengalamannya lu 10% paling banyak. Ya. Dan kalian punya hak untuk tidak masuk 20% dari total pertemuan. Jadi kalau ada 16 pertemuan, 20% itu berarti berapa? 20 kali 16. 3 kali ya? Betul ya? Ya, maksimal 3 kali kalian boleh tidak hadir. Ya, ketidakhadiran berarti sakit, izin, yang kegiatan UKM dan yang lainnya, atau yang lainnya, dispensasi pun dianggap tidak hadir. Sepakat ya? Jadi silakan menyesuaikan diri seperti mata kuliah sebelumnya. Yang saya hitung ketidakhadiran, bukan karena apanya tidak hadir. Jadi silakan diatur-atur waktu dan kemauannya buat hangout gitu ya. Pokoknya maksimal 3 kali. Mau sakit, mau ada acara keluarga, mau izin dispensasi kegiatan organisasi, mau demo silahkan. Maksimal 3. Lebih dari 3, semua tugas dan proyek nggak dinilai. Karena nggak dihitung tidak lulus langsung. Oke? Sepakat ya? Baik, kalau Yahya sama Umni sudah manggut-manggut, sudah sepakat lah. Ikut Yahya sama Umni aja kalau masalah begini. Ya, baik. Berikutnya proyek 1. Proyek 1 adalah animasi sederhana. Akan dinilai sesuai dengan produk yang dikembangkan. Proyek 2, aplikasi berupa media pembelajaran berbasis app untuk mobile. Ya, ini akan dinilai sesuai dengan hasil yang kalian kembangkan. Gitu ya. Porsinya yang paling besar adalah proyeknya. Ya, karena perjalanan project base. Nah, oke, kita lanjutkan di bagian timelinenya biar nanti clear. Timeline di mana timeline? Kok nggak mau kebuka nih Excel saya? Oh, ini dia. Sabar ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan untuk tugas-tugasnya? Sudah jelas kah? Misi Pak Agus saya izin tanya boleh?
Silakan, Ilyas. Oke. Tadi kan Pak Agus bilang ya kalau misalkan eh, alternatif dari aplikasi Adobe Illustrator atau Adobe Animate itu Wig, Wig Editor. Nah, tapi Hmm, di sini kalau misalkan kasusnya itu, case-nya itu saya ada kenalan yang dimana dia itu ada Adobe Animate yang crack kan nih Pak. Kalau misalkan saya tetap bisa pakai Adobe itu apakah bisa diperbolehkan atau enggak? Terus kalau misalkan eh, alternatifnya pakai yang selain Wig Editor kayak KineMaster gitu bisa nggak ya Pak? Ken Jadi Master ada dua. maksudnya. Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua kalau misalkan saya tetap pakai Adobe tapi yang versi cracknya itu bisa nggak ya? Ya, baik. Makasih Ilyas. Bentar Iya ya. Pak, sama-sama. Yang pertama, untuk animate yang versi crack, eh, saya tidak rekomendasikan karena nanti diajarin adalah weak editor. Walaupun nanti mungkin ada kemiripan, gitu ya. Ya Ilyas ya. Jadi Oke. semester sebelumnya atau tahun sebelumnya itu kami pakai animate. Nah, terus ada Ah, teguran dari pimpinan sehingga tidak diperkenankan menggunakan animate lagi, gitu ya. Jadi saran saya tetap ikuti pakai weak editor, ya. Demikian juga dengan penggunaan software lain, karena yang kami sampaikan adalah menggunakan Wix Editor dan cukup ringan. Oke, bisa dipahami ya Ilyas ya? siap bisa Pak. Baik. Oke, Ini makasih Pak. timelinenya, silakan. Sudah? Halo? Belum, Pak. Saya off cam dulu kalau gitu. Saya share screen timelinenya. Ya, terlihatkah? Terlihat, Pak. Oke, baik. Nah, ini karena ada dua kelas A dan B, maka kebetulan kelasnya itu hanya beda tanggal, ya, hari Selasa dan hari Kamis ya, 2 dan 4 September ya. Maka saya buatkan satu timeline karena akan sama. Dan kalau saya lihat dari kalender, di hari Selasa dan Kamis itu kebetulan nggak kena tanggal merah, jadi harusnya aman. Gitu ya. Baik hari ini eh, kerjaannya adalah hanya penyampaian kontrak kuliah, deskripsi pengantar animasi komputer, tadi sudah saya sampaikan. Setelah itu adalah pembentukan kelompok gitu ya. Itu tanggal 2. Nah, berikutnya adalah nanti kalian akan pertemuan pekan depan itu akan belajar Wix Editor ya, eksplorasi dulu kan sebelum eh, menggunakan aplikasi harus kenal dulu ya. Makhluk apa nih Wix Editor ya? Hidungnya seperti apa, matanya bagaimana gitu ya, dan seperti apa bentuknya. Jadi ada eksplorasi dulu. Itu materi akan diberikan oleh dosen atau nanti dibantu oleh laboran Mas Bani gitu ya. Lalu membuat gambar. Pertama kali itu masih membuat gambar. Jadi sudah mulai direncanakan buat gambar apa untuk tugas pertama, proyek satu. Gitu ya. Setelah itu, di pertemuan ketiga, mandiri. Tidak ada tatap muka secara langsung. Terkecuali kalian ingin konsultasi. Jadi bisa ngubungin saya. Misalkan di tanggal 16. Medi ngubungin, Pak,
tanggal 16 kami mau ada pertemuan konsultasi, maka kita tatap muka di lab. Tapi kalau nggak menghubungi saya, berarti kerja mandiri tidak ada tatap muka. Kalaupun kalian ingin ke lab mengerjakan tugas, diperbolehkan. Karena memang Selasa jam 10 itu memang sudah haknya kalian di lab. Jadi pahami ya? Baik. Berikutnya, pertemuan keempat itu materi. Setelah membuat gambar, lalu bagaimana gambar dianimasikan. Gitu ya. Nanti ada teknik twinning gitu ya. Translasi dan sebagainya. Itu untuk gambar yang dianimasikan untuk maju, mundur gitu ya. Atas dan bawah gitu ya. Itu materi. Lalu setelah itu pertemuan kelima, kalian kerja mandiri. Nah, jadi saran saya dari mulai hari ini sudah terbayang mau buat apa animasinya. Ya, jadi nanti bisa diaplikasikan dan diaplikasikan saat waktu perkuliahan. Ya. Nah, pertemuan 5 sama seperti pertemuan 3 itu konsultasi. Kalau nanti saya tanya, Medi ada yang mau konsultasi nggak? Ternyata nggak ada Pak, aman. Ya sudah, tidak ada pertemuan secara seperti ini. Baik luring maupun daring. Tapi kalian perbolehkan ke kampus untuk ke lab memakai di jam 10 sampai jam 12.30 untuk kerjain tugas. Kerja mandiri, gitu ya. Lalu pertemuan 6 itu sudah input audio. Jadi bagaimana suatu gambar animasi diberikan pendukung berupa suara. Baik suara kalian yang kalian jadi narator atau suara background dan yang lainnya, gitu ya. Nah, setelah itu di pertemuan 7 seperti biasa kerja mandiri ya. Jadi kita pertemuan untuk materi nggak banyak ya, lebih banyak atau berimbang dengan konsultasi dan kerja mandirinya. Ya. Nah, pertemuan 8 itu pengumpulan proyeknya. Nanti akan disiapkan proyeknya, tempat pengumpulannya untuk kalian mengumpulkan tugasnya. Jadi nggak ada UTS ya, hanya mengumpulkan proyek di pertemuan 8. Pertemuan 9, nah ini materi tentang bagaimana mengembangkan media belajar berbasis mobile dengan langkah-langkah atau model pengembangan tertentu gitu ya. Misalkan kalau kalian lihat model pengembangan 4D, ADI, lalu work and goal dan lainnya, kita akan coba bahas di pertemuan 9. Nah, kalian sudah melakukan laporan seperti apa? Nanti lalu membuat halaman materi, halaman per halaman. Nah, di sini hanya dijelaskan untuk membuat halaman materi dan halaman kuis. Karena sisanya itu akan sama polanya. Bagaimana membuat halaman pertama ya sama seperti membuat halaman materi. Yang berbeda itu hanya halaman kuis. Karena apa? Karena halaman kuis biasanya itu perlu menyimpan hasil dari jawaban siswa. Ini berbedanya dengan halaman materi yang seperti sudah disampaikan tadi. Gitu ya. Jadi pertemuan 10 kerja mandiri, konsultasi, dan pertemuan 11 itu materi membuat halaman kuis. 12 itu kerja mandiri. Nah, 13-nya sudah kerja kelompok menyelesaikan proyeknya. Di sela-sela 13-14 ada proses yang namanya validasi oleh ahli. Ya. Nah, jadi di 14 itu ada validasi. Kalian sudah membuat proyeknya lalu divalidasi oleh ahli materi dan media. Ya. Nah, itu yang jadi penilaian nanti, ya. Jadi sudah valid oleh ahli materi dan media, sampai situ cukup. Cuma itu aja. Ya, setelah itu dibuat laporannya. Dibuat laporannya, nanti akan diberikan template laporan dan dibuat persyaratan HKI. Jadi kalian lulus mata kuliah ini, insya Allah nanti terdaftar di HKI melalui UNJ, berarti nama pertama itu dosen, nama kedua mahasiswa dan seterusnya, gitu ya. Nanti kalian lulus mata kuliah ini punya HKI masing-masing per kelompok. Gitu ya. Kalau yang mau gratis ya melalui UNJ. Karena UNJ menyediakan fasilitas gratis tapi dia per batch. Jadi nggak tiap saat buka. Gitu ya. Jadi 15-16 itu adalah proses untuk revisi dari hasil validasi tadi. Lalu laporan dan persyaratan HKI. Nah, di akhir tanggal 16 Desember itu udah selesai perkuliahannya dengan proyek berupa media pembelajaran berbasis
APK atau app mobile. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk timelinenya? Cukup jelas kah? Sudah mulai mikir-mikir ya? Kalau yang udah ngerasa nggak kuat langsung dibatal tambah aja ke RS-nya mumpung masih sekarang. Kenapa Adeline? Senyum-senyum Adeline. Ya, karena semester ini nggak ada batal tambah katanya. Jadi pertemuan pertama ini menegaskan kalau siap lanjut silahkan. Kalau nggak siap langsung dibatal di KRS ditarik aja. Ya, saya mah gampang-gampang aja. Ya Zikri ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk timeline-nya. Pak, maaf mau tanya, Pak. Silakan. Tadi kan di sela-sela pertemuan 13-14 ya, Pak. Itu ada Hmm, validasi media, Pak. ya betul. Nah, validasi medianya ini terkait instrumen validasinya itu dari kami atau sudah ada, Pak? Pertanyaan bagus. Ya, ini kelihatan nih yang biasa neliti nih. Ya, baik. Saya membebaskan ke kalian untuk buat instrumennya. Belajar. Belajar membuat instrumen. Nah, kata Indi tambah lagi kerjaannya, kata Indi ya. Ya, memang saya seneng kok ngerjain orang. Tujuan saya memang itu. Buat kalian susah. Ya, saya nggak tenang kalau kalian tuh enak-enak aja hidupnya. Begitu kan ya prinsipnya ya? Ya, tapi baik buat kalian nanti. Jadi buat instrumen. Nanti ke saya dengan Pak Suha untuk konsultasi instrumen udah benar apa belum. Gitu ya. Jadi nanti konsultasi ke saya dengan Pak Suha untuk instrumennya. Setelah udah saya dan Pak Suha bilang, oke instrumen udah oke nih, bagus silakan digunakan untuk validasi. Siapa validatornya? Dosen. Ya, dosen matematik banyak gitu ya. Kalian sekelas 40 dibagi 3 itu sekitar berapa ya? 10 3 kelompok ya sekitar 13 ya. 13 sampai 15 kelompok lah ya. Masih cukup lah dosen Penmat atau di Lumpunmas sebagai validator gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti membuat instrumen kalian buat kelompok kalian makanya bagi-bagi tugas. Tadi makanya saya bilang jangan lebih dari 3. Tugasnya banyak ya. Kalau udah 4 tuh ya yang satu nganggur nanti ya. Jadi silahkan buat nanti konsultasi ke saya dengan Pak Suha untuk validasi instrumennya. Setelah instrumen valid bisa mengukur produk yang ingin kalian ukur tadi. Cukup jelas, Medi? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Nah, impact-nya apa? Kalau kalian sudah membuat produk, sudah membuat instrumen, sudah valid instrumennya secara alat tukang digunakan, kalian bisa tulis laporannya. Lalu kalau ada lomba, bisa ikut lomba. Mau lomba karakteristik ilmiah kah tentang pengembangan media gitu ya, atau mau lomba tentang produknya juga bisa. Ya, makanya dari sekarang pilih timnya yang memang kalau bisa bestie sampai setahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Ya, kenapa? Kalau udah ikut lomba, kalian tinggal bikin tulisan artikelnya aja. Sudah ada produknya kan? Nah, nanti tinggal jalan ikut lomba. Nah, pengalaman setahun apa setahun lalu kalau nggak salah, itu dari Penmat itu ada yang 3 orang ikut. Itu Fatim, lalu Grace, satu lagi, aduh saya lupa satu lagi namanya, yang dekat sama saya lagi saya lupa. Ya, dia itu ikut lomba di UPI, ikut lomba di UPI eh, yang dilombakan adalah produknya mata kuliah animasi komputer. Saya ingat saya, ya, alhamdulillah juara 2 saya ingat saya, karena saya dampingin, ya. Waktu itu dari UI cuma dia doang, tim ini doang sendiri. Lawannya dari UNES, dari UPI sendiri, dan dari beberapa kampus. UNES malah banyak, ya. Jadi tiga, tiga mahasiswa ini jalannya ke Bandung itu bertiga. Jalan ke Bandung, ikut lomba dengan PD, nggak PD, pokoknya PD aja gitu. Nah, presentasi, nah di sana kan ditanyakan apa yang memang materi perkuliahan, apa yang saya tanyakan saat validasi dan sebagainya ditanyakan. Nah, ada penilaian, alhamdulillah juara 2 waktu itu di UPI. Ya, ini beneran juara 2 artinya bukan semua peserta dapat medali enggak, tapi memang ada yang nggak dapat medali pulangnya, gitu ya di UPI. Saya lupa namanya, gimnastik atau apa gitu. Pokoknya ada lomba di UPI lah, ya. Jadi nanti
silakan beri kelompok dengan tujuan yang tidak hanya mata kuliah ini. Siapa tahu kalau kalian ingin kita ngembangin diri untuk dapat prestasi, bisa kok produk mata kuliah ini dijadikan materi lomba untuk berevent ke depannya. Gitu ya. Event lomba itu berarti kan kalau kalian sekarang dari September sampai Desember, berarti lombanya itu bisa di awal tahun depan, Februari atau di Juli 2026. Gitu ya. Jangan ikut lomba di akhir tahun ini, produknya belum jadi. Gitu ya. Jadi ikut lombanya tahun depan ya, nyimpen produk untuk jadi ikut lomba di tahun depan. Gitu ya. Kalian punya pengalaman banyak tuh portofolionya. Portofolio mengembangkan aplikasi, ikut lomba dan dapat hasil kira-kira begitu. Oke? Jelas ya? Ada lagi pertanyaan lain? Tidak? Wajah-wajah masih kebingungan nggak apa-apa ya. Bingung mah wajar, cuma jangan lama-lama ya. Saya yakin sih Avianita sudah paham ini tadi. Adinda Kaiko sudah oke kayaknya ya. Yang belum itu malah Arni kayaknya belum. Arni masih bengong aja Arni itu. Ini saya sekelompok sama siapa ya, bebas lah nanti ya. Baik, si Maaf Eli Pak, mana izin Eli? ya. Oh ada Eli. Tadi nggak kelihatan mukamu El soalnya. Mela mana Mela wajahnya? Sakinah, Raska, Lintang. Bapak, saya kalau on cam keluar-keluar. Wah, tanda-tanda nih berarti harus luring nih. Lintang ini nggak boleh online ini berarti nih. Oke, Lintang. Sekarang Oke, Pak. Terima dimaklumi. kasih. Ya, oke. Baik, Medina. Medi, nanti tolong di absen teman-teman ya. Biar pertemuan hari ini clear siapa yang hadir, siapa yang tidak. Dan kalian masih punya batas waktu sampai tanggal 12 September ya, kalau nggak salah untuk KLS ya. Nah, cuma kalau di Labcom dibatasi maksimal itu 40 komputer kalau nggak salah di Labcom. Ya, kalian tak yang algoritma di 515 ya? Yang panggung ya? Betul ya? Lupa. Hasna geleng-geleng. Baru 1 semester lalu Hasna udah lupa aja. Ya, kalau di 515 yang lab yang sebelah kiri, yang semua di panggung itu maksimal 42 meja. Tapi kalau di 507 dan 508 itu maksimal 40. Nah, kita ambil aman saja 40 mungkin, 40 sampai 42 ya, maksimal. Jadi nanti kalau lebih dari itu akan dipertimbangkan pecah kelas nanti. Itu ya. Baik, sampai sini saya ulangi, ada pertanyaan kah? Izin Mario bertanya Pak. silakan. Eh, ini masalah kehadiran. Hmm. Jadi kalau tadi yang di timeline tadi itu yang tugas mandiri Hmm. itu apakah offline di ruang komputer ya, Pak? Boleh, boleh artinya boleh juga enggak. Hmm, Tapi dianggap semuanya hadir kalau tugas mandiri. jadi kehadiran di situ dihitungnya dari apa ya, Pak? Dari hasil tugasnya. Kalau yang kerja mandiri, saya percayakan ke kalian, diasumsikan kalian sudah pasti bekerja dalam kelompok. Tidak ada absen seperti yang dicentang tiap pertemuan luring ya. Tapi kalau lagi saat pembelian materi itu di absen. Jadi enaknya kalian di mata kuliah ini adalah saat tugas materinya aja kerja mandiri itu dianggap hadir semua. Ya, paham Mario? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada lagi? Cukup jelas kah? Pak Suha ingin beri tambahan? Cukup Pak, ada saya Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada, silakan bentuk kelompok. Saya dan Pak Suha akan live Zoom. Silakan bentuk kelompok. Saya ulangi maksimal 3 orang per kelompok. Nanti Medi laporan ke saya. Seperti biasa ya, Med. Diberikan nama kelompok satu, siapa, dan berapa orang sebagainya gitu ya. Nanti kirim ke saya.
dan saran saya sudah mulai dipikirkan mau mengembangkan apa. Nah, ini satu trik yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan produk di proyek kedua. Karena harus dari sekarang ngerjainnya. Bagaimana kita punya ide untuk mengembangkan sesuatu gitu ya. Nah, pertama, kalian lakukan analisis artikel jurnal. Ini boleh catat nih, ya. Kalian lihat di artikel jurnal. Kata kuncinya adalah analisis, kesalahan atau kekurangan ya. Analisis kesulitan belajar siswa SMP. Matematika ya, kelas berapa yang kalian ingin cari? Misalkan, analisis kesulitan belajar siswa SMP kelas 7, semester 1 misalkan. Atau kalau kalian ingin lebih rinci lagi, kalian cari dulu tuh di materi SMP kelas 7 itu ada materi apa aja. Misalkan bilangan atau SPLDV misalkan ya. Maka kalian kata kuncinya cari kesulitan belajar siswa SMP pada materi SPLDV. Nanti kan muncul tuh kesulitan belajarnya apa saja. Ya, dari situ kalian akan punya dasar kenapa saya mengembangkan ini. Karena materi itu sulit dan perlu bantuan media untuk belajar siswa. Jadi dipahami ya? Jadi kalau nanti ditanya, kenapa Kiel mengembangkan media untuk bilangan bulat? Jawabannya Kiel, pengen aja Pak. Nggak boleh begitu kalau dalam akademik. Ya, ada dasarnya. Oh, kata artikel ini begini Pak. Nah, terus kalau nanti kalian mata kuliah berikut dengan saya, nanti tambahin lagi tuh. Kata artikel begini. Setelah itu saya survei ke sekolah Pak, ngasih soal. Ternyata bener Pak, masalahnya bilangan bulat. Begitu kira-kira. Nyambung ya? Jadi yang mata kuliah sekarang, analisis artikel aja dulu. Nggak usah ke sekolah. Ya, analisis artikel, kesulitan belajar matematika siswa SMP misalkan. Atau SMA dan seterusnya. Nah, sebisa mungkin nanti jangan sama materinya antar kelompok. Bisa paham ya? Nah, jadi langkah pertama saat nanti setelah ngebentuk kelompok, mencari artikel tentang kesulitan belajar siswa. Maksudnya matematika, SMP atau SMA boleh. Betul ya? Nah, itu jadi dasar kalian mengembangkan apa dan bagaimana gitu untuk bikin produk media belajar berbasis mobile nanti. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan. Cukup jelas ya? Nah, diam berarti oke nih berarti. Oh, Mario silakan. Pak, izin tanya lagi Pak. Itu eh, ambilnya dari jurnal kan ya Pak? Bukan Ya, kita betul. meneliti sendiri. Bukan dari jurnal. Oh iya, bagus Ya, ya. ya. Maksudnya Masih itu Pak. artikel-artikel jurnal maksudnya. Cari ya kalau bisa 3 sampai 5 lah, jangan cuma satu gitu ya. Nah, kalau bisa nanti tahunnya 5 tahun terakhir lah, kan 2025 berarti paling maksimal 2020 gitu. Ya. Jadi pelan-pelan belajar neliti saya punya misi adalah meracuni kalian untuk penelitian pengembangan sebetulnya. Langkah-langkah nanti pelan-pelan ya. Jadi nanti pelan-pelan kalian cari artikel 5 tahun terakhir tentang kesulitan belajar siswa matematika SMP gitu ya. Nah, itu cari gitu ya. Pelan-pelan aja. Kalau 5 sudah, nanti konsul ke saya dengan Pak Suha. Oh, ini oke nih. Nanti kita coba bikin, kalian bikin kalimatnya, alasan latar belakang kalian mengembangkan itu, sudah bikin kalimatnya sudah oke, baru bisa jalan. Ya, pelan-pelan belajar. Oke, cukup Mario? Jelas? Jelas Pak. Oke. Ada lagi kah? Maaf, satu lagi deh. Itu hasilnya itu dalam bentuk laporan di Word ya Pak? Ya, nanti kan dituangkan dalam laporan akhir itu. Baik Pak. Nanti akan saya berikan template laporan akhirnya. Ada apa aja, kalian tuangkan seperti apa gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Konita, diem-diem aja Konita. Sudah paham kah? Mahal banget soalnya Konita nih nggak nyaut dia. Konita udah paham? Sudah, Pak. Nah gitu dong, jangan mahal-mahal suaranya. Sama kayak Elsa, diem aja Elsa nih. Elsa, oke Elsa, aman Elsa? Aman, Pak. Aman. Sayangnya aman Pak. Kayaknya tugas yang nggak aman ya Pak ya.
Lihat ekspresinya Avianita nih kayaknya pusing banget dia. Tambah berat beban hidupnya ya. Enggak kok. Yang saya salut Rosita nih, masih diem, tenang aja. Jangan-jangan tidur Rosita, nggak ada suaranya nih. Mana wajahmu Nyumpul? Hanya lihat matanya aja tuh. Ke bawah dikit kameranya, Ros. Halo Pak. Ya, lemes amat. Kalau wajah-wajahnya Zikri, Ilyas, Malik, sudah wajah aman nih kayaknya. Jadi harusnya nggak ada masalah nanti ya. Brian juga udah Umar ya. Hal gampang nih kata gambar mah ya. Tapi kita lihat nanti hasilnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan kah? Sudah cukup jelas? Zikri udah ngasih jempol, berarti udah oke. Ya, baik. Kalau sudah, saya akan tinggal. Kalian di Zoom ini, saya dan Pak Ridho, Pak Suharis akan tinggal. Live ya. Silakan buat kelompok. Silakan cari artikel dan sebagainya. Untuk bekal kalian mengembangkan project 2. Kalau project 1 kan nanti diajari pelan-pelan. Lalu kalian ngide mau buat apa ya. Yang utama project 2 karena itu yang perlu jangka panjang untuk penyelesaiannya. Mata kuliah ini nggak bisa mata kuliah SKS, bukan sistem kampus semalam, nggak bisa. Karena nggak ada ujian seperti algoritma yang ujiannya on the spot 2 jam beres. Ya, jadi kalau kalian tidak tekun dalam mengembangkan produk, yang udah-udah pengalaman yang udah-udah itu hasilnya tidak optimal. Ya, jadi silakan perbaiki diri masing-masing. Pilih anggota tim yang memang benar-benar ingin bekerja, gitu ya. Sehingga nanti bisa mulai bareng-bareng, belajar bareng-bareng, lulus dengan hasil yang baik juga bareng-bareng. Oke? Bisa dipahami ya? Baik. Kalau Nasya sudah manggut-manggut berarti udah oke. Bisa mau bilang rahasia, Raisanya diem aja. Ya. Baik. Cukup ya kalau gitu ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih Pak Ridho Suhari sudah mendampingi. Kita ketemu lagi pekan depan. Salam sehat semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, pamit ya guys.